Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Jaringan Komputer untuk materi suplemen mata kuliah Jaringan Komputer, yaitu praktikum mendesain dan menyimulasikan jaringan komputer. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan tentang local area network, di mana di situ akan ada dua subnet yang berbeda dan kita akan menghubungkan kedua subnet tersebut biar saling terhubung dan bisa dilakukan komunikasi data. Baik, langsung saja akan saya mulai. Saya buka paket teaser seperti biasa, ya, paket tracer. Kemudian di sini kita akan membuat dua subnet, ya, dalam sebuah LAN kita pecah menjadi dua subnet, nanti akan dihubungkan dengan adanya router, ya. Jadi biar subnet satu dengan subnet yang lain itu komputer jaringan satu dengan jaringan yang lain itu bisa terkoneksi. Bagaimana caranya, gitu ya. Kita mulai aja. Kita tambahkan dua komputer PC, ya. Kemudian nanti kita tambahkan lagi di sini ada switch, ya. Satu switch, ya. Kemudian kita tambahkan satu router, ya, satu router. Kemudian di subnet yang berikutnya kita tambahkan dua PC di sini. Kemudian ada switch lagi sama switch satu. Kemudian kita hubungkan semuanya. Kita pakai yang otomatis saja biar nanti langsung ini ya, nggak salah pilih gitu ya. Untuk kalau ini pakainya straight ya. Kemudian kita hubungkan ke sini. Ini juga kita hubungkan ke sini. Ini ke sini, kemudian ini ke sini ya. Kita sudah ada dua subnet ini ya, berarti nanti jaringannya beda ya. Jadi alamat jaringan network ID ya, valid ring host ID-nya, kemudian ring host-nya, kemudian IP broadcast-nya juga beda tentunya. Baik, kita kasih node seperti biasa. Ini IP address 192.6168.1.1 misalkan ya. Kemudian ini di copy aja, Ctrl V ya, taruh sini. Ini kasih IP-nya 2 gitu ya. Kemudian kalau ini interface-nya ini nanti Fastnet 0 garing 0, nanti kita kasih IP address yang terakhir ya. Nanti kita kasih IP address yang terakhir di sini. IP address-nya adalah 254 ya. 254 ini untuk FH1. Yang interface ini kita kasih ini dulu kita kasih IP-nya ini karena beda subnet ya, ini misalkan kita kasih titik 2.1, ini beda jaringan ya, karena beda jaringan ya. Kemudian kita yang ini misalkan 22 gitu ya, 22 di sini ya. Kemudian interface-nya yang FA1 garing 0 kita kasih 2 juga ya. Di sini yang di sini berarti ini 2 ya, beda jaringan di sini. Jadi ini sama itu sudah remote ya, tidak bisa terjangkau ya, harus diroutingkan nanti. Makanya di sini ada device, intermediate device namanya router. Ini ada end system, end node ya, end device. Lain nanti ada intermediate device untuk bisa menghubungkan. Ini ada switch nanti ke subnet ini ke subnet ini gitu ya. Kemudian kita konfigurasi satu-satu seperti biasa ya, sesuai dengan node-nya tadi 192.168.1.1
168.1.1 kita enter aja. Kemudian ini ya sama 192.168.1.2 ya. Kemudian di sini sama ya, kita kasih ini 192.168.2 ya, titik 1 ya. Kemudian ini juga sama 192.168.2.2 gitu ya. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan router ya. Router ini kita konfigurasikan karena ini sama ini kan nggak terjangkau ya. Ini remote jaringan ini ya. Kalau kita bisa kasih ini ya, rectangle ya, ini tuh beda dengan yang ini gitu ya. Ini ada dua jaringan yang berbeda di sini ya. Kemudian kita konfigurasi ini routernya ya, routernya konfigurasi. Untuk mengkonfigurasi kita ada dua cara ya, dengan mengonfigurasi fasilitas 00 sama 10 ini atau pakai CLI ya, command line interface ya. Di sini ada iOS command line interface, ada internet work operating system. Di sini kita bisa mengetikkan perintahnya di sini. Nanti ada beberapa mode perintah ya, ada user exec mode ya, kemudian ada privilege exec mode, ada global configuration mode, ada line configuration mode, dan interface configuration mode ya. Ini untuk mengkonfigurasi secara command line ya, command line. Ada juga yang mengkonfigurasi secara tadi ya, dikonfigurasi seperti ini ya. Misal nih kalian mau mengkonfigurasi ini langsung juga bisa ya, langsung misalkan contoh ini langsung ya. IP address-nya kalau yang di sini adalah router 0 untuk fast Ethernet 0/0 gitu ya. Kita bisa tulis 192.168. Yang kosong tadi 1 ya, titik 254 misalkan ya. Subnetnya masih ini. Nah, ini adalah perintahnya ya. Anda bisa melihat dari sini, dari sini enable kemudian router configuration. Ini adalah command line-nya seperti ini ya, command line-nya seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan di sini ya, di CLI-nya ya seperti ini. Nanti no shutdown ya, no shutdown. Ya, no shutdown berarti nanti dinyalakan ini. Dinyalakan. Kemudian kita bisa exit ya. Kemudian kita bisa mengkonfigurasi yang interface FA01 ya, FA01 ya. Kalau kalian tadi lihat di sini ada 10 ya, 00 dan 10. Nah, kita sekarang mau mengkonfigurasi yang 10 ya. Berarti nanti ini sudah ke interface ini ya, berarti exit lagi ya, exit lagi. Nanti konfigurasi ini ya, konfigurasi kalau misalkan mau dari awal exit lagi ya. Ini router exit lagi, awalnya kan dari sini ya, dari sini router ya. Berarti nanti enable ya, seperti tadi enable, kemudian konfigurasi konfigur terminal gitu ya. Kalau misalkan mau di ini langsung terminal, enter ya. Kemudian kita bisa masuk ke interface ya, kita ke interface fast Ethernet tadi berapa? 1/0 gitu ya. Kemudian masuk ke 10, setelah itu kita kasih IP address ya. IP address 192, ini yang 10 ya, 192.168.2.254 ya. Kemudian subnetnya 255.255.255
titik 0 ya. Nah, kemudian di situ no shutdown ya, no shutdown jadi dinyalakan ya. No shutdown. Ya, kemudian ini sudah nyala. Kemudian kita lihat di sini ya. Di sini udah nyala. Nanti nunggu dulu nyalanya ya. Nyala nanti kalau misalkan mau dilihat itu di konfigurasinya fase-nya ini 154, kalau yang ini 254 kelihatan ya, kelihatan dari situ. Ya. Kemudian kita mau ini ya, ini sudah up semua ini ya. Kita bisa lihat fase 0 garing 0 up, fase Ethernet 1 garing 0 up juga ya, sudah di up semua. Kemudian kita tes dulu ya untuk koneksi ya. Misalkan di sini real time ya, kita kirimkan data dari PC 0 ke PC 1 ya, successful ya. PC 0 ke PC ke router ya, successful ya. Kemudian PC 0 ke PC 2 masih fail nanti ya, masih fail karena memang belum gateway-nya belum dipasang gitu ya. Jadi kalau PC 0 mau ke PC 2 ya kan melewati router ya. Kalau di LAN itu nanti tidak sampai router ini. Kalau di subnetnya ini ya, maka tidak akan melewati router. Cukup ini ke sini sudah ini ya. Ini dan ini kan sudah dikoneksikan ini satu LAN kan. Ini beda LAN lagi ya, beda subnet ya, beda jaringan. Makanya di sini harus diroutingkan tadi ya. Kalau ini ke sini langsung, ini ke sini langsung. Tapi kalau ini ke sini atau ini ke sini ya, ini ke sini ke jaringannya ini tidak bisa langsung connect ya. Makanya di sini perlu ada tambahan gateway tadi ya, tambahan gateway. Gateway-nya ini berarti yang di 1254. Kalau gateway-nya ini 2.254 ini. Nah, kita kasih gateway masing-masing IP ini berarti 192.168.1.254 ya. Sama, ini nanti juga sama ya. Kita kasih gateway-nya, default gateway-nya 192.168.1.254 ya. Sama, ini nanti juga sama ini. Kita kasih gateway ya 192.168.2.254 ya. Kemudian ini juga sama ya. 192.168.2.254 gateway-nya ya. Jadi ini kalau mau ke sini gateway-nya ini mau ke sini gateway-nya ini gitu ya. Jadi itu kemudian tadi ada konfigurasi router ya, konfigurasi router itu bisa menggunakan konfigurasi langsung ke fast Ethernet-nya, interface-nya yang ke sini dan interface-nya ke sana gitu ya, atau bisa juga menggunakan command line interface yang dimana tadi ada beberapa jenisnya, ada user exec mode ya, private exec mode. User exec mode itu memungkinkan aksesnya terbatas ya, pemantauan dasar terbatas, diidentifikasikan dengan simbol ini lebih besar ini ya. Kemudian setelah dikonfigurasi terminal, nanti routernya akan simbolnya pagar. Ini adalah privilege exec mode ya, privilege exec mode di mana di situ memungkinkan akses ke semua perintah dan fitur, diidentifikasi oleh simbolnya crash ya. Kemudian di situ masuk ke interface ya, masuk ke interface nanti interface konfigurasi mode ya, karena kita masuk ke interface-nya router ya. Kemudian interface-nya itu ditambahkan IP ya, ditambahkan IP. Kemudian no shutdown itu artinya di-up-kan ya. Jadi IP-nya di-up-kan, dinyalakan. Kemudian juga sama nanti ya untuk yang 10, yang 10 itu juga sama ya. Yang 10 bisa juga melalui sini ya, tadi yang kita melalui ini ya. Jadi sama, nanti di exit dulu, keluar, kita enable ya, konfigur terminal. Setelah itu nanti dia masuk ke interface-nya ya, interface yang 1/0, kemudian dikasih IP, kemudian di-up-kan atau di no shutdown dan seterusnya itu. Ya,
Kemudian coba kita sekarang ini ya, kirimkan data ya, pakai data unit dari komputer 0 ke komputer 2. Berhasil enggak ya? Oh, masih fail ya. Jadi ini bisa dicek lagi IP-nya 254 ya, 254. Ini juga 254 ya. Atau kita konfigurasi ulang ya, kita konfigurasi ulang pakai ini aja. Pakai ini aja, exit dari awal aja ya, kita exit lagi ya, kita masuk ke pertama sini ya, kita enable dulu ya untuk masuk ke privilege access mode. Kemudian kita configure terminal, configure configure terminal ya, terminal. Kemudian masuk ke configure, kemudian kita masuk ke interface ya, interface fast Ethernet ya, yang 0/0 ya. Kemudian kita masuk ke interface, kita masukkan IP address ya, IP pakai tab itu sudah bisa, nanti IP address 192.168. Yang 00 ya, 1.254 ya. Kemudian subnetnya 255.255.255.0 gitu ya. Kemudian enter ya, no shutdown ya. Kemudian kita exit ya, keluar dari interface FA00 ya. Kemudian kita masuk ke interface ya, konfigurasi untuk interface FA yang 10 ya, 10. Kita tambahkan IP address 192.168.2.254 ya. Kemudian subnetnya 255.255.255.0 ya. Kemudian kita no shutdown ya, enter. Kemudian kita exit ya. Coba kita jalan lagi, ini sudah nyala semua ya. Kita coba lagi, misalkan di sini kita lari ke sini sudah successful. Kemudian kita lari ke router successful gitu ya. Kemudian kita mengirimkan ke sini successful ya. Kemudian kita mengirimkan ini ke sini. Aduh, ini masih belum ini, coba lihat lagi di IP address-nya. Kita ini 192.168.2.254 ya. Kita coba lagi, ini kenapa kok belum ini ya, kita cek lagi. Ini paket data unit dari sini ke sini successful ya. Kemudian dari sini ke sini successful. Ini sudah sukses semua ini ya. Kemudian ini ke sini successful. Ini ke sini successful semuanya gitu ya. Berarti sudah berhasil, ini sudah terhubung semuanya. Tadi kita sudah mengkonfigurasikan router ini ya, subnet 1 ini dengan subnet yang ini bisa diaplikasikan dalam sebuah LAN, di mana Anda bisa membagi-bagi LAN itu menjadi subnet-subnet, kemudian kalian hubungkan dengan router ya, dan nanti router ini bisa juga ke internet dan seterusnya. Sehingga ini kalau kita mau mengirim data ya dalam jaringan subnet ini, ya tentunya
kita langsung connect ya, karena ini dalam satu jaringan. Ini dalam satu jaringan, dalam satu subnet. Dan ini tadi subnet satu dengan subnet lain, satunya lagi sudah bisa terhubung karena kita sudah konfigurasikan routernya. Jika belum, nanti ini ke sini nggak bisa karena ini remote ya, jauh lokasinya nggak terjangkau. Padahal walaupun satu gedung gitu ya, tapi karena tidak terjangkau ya tidak bisa dikirimkan ya. Jadi kalau ini tadi sudah bisa ini dibuat komunikasi tadi ya. Disimulasikan juga sama nanti ya, disimulasikan nanti misalkan mau mengirimkan paket data ini dari sini ke sini gitu ya. Kita lihat simulasinya itu juga bisa terlihat nanti akan terkirim gitu ya. Lari ke router ya, kita keluar jaringan ke subnet berikutnya, jaringan yang ingin dijangkau ya, dan paket akan terkirim dengan selamat gitu ya. Dan nanti acknowledgement-nya juga akan dikirimkan ya. Acknowledgement ini mau mengirimkan acknowledgement ke PC0 ya, ke PC0. Ya, ini nanti kita bisa juga membuat virtual LAN ya, ini virtual LAN 1, ini virtual LAN 2, nanti kita konfigurasi routernya gitu ya, routernya dan seterusnya, router dan switch ya, kita konfigurasi switch juga. Tapi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Intinya kita bisa menghubungkan dua subnet ya dalam sebuah LAN ya, kita bagi menjadi beberapa subnet dan semuanya bisa terhubung dan bisa saling berkomunikasi data ya. Nanti subnetnya bisa menjadi efisien gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan dari usernya dan seterusnya, dan kita bisa hubungkan dengan pakai ini ya. Kalau satu LAN saja tidak ada routernya, nanti dalam satu jaringan tidak bisa dipecah ya. Kalau ini kan bisa dipecah menjadi dua jaringan dan nanti bisa mempermudah untuk pengaturan. Untuk teori subnetting dan seterusnya kita akan bahas di materi tersendiri ya, dan di materi network layer nanti ya, di materi di pertengahan nanti tentang IP addressing, subnetting, IP addressing dan juga routing ya, dan sebagainya itu kita akan bahas di network layer. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga simulasi ini bermanfaat buat kalian dan bisa mempelajari dengan mudah bagaimana jaringan komputer itu bekerja gitu ya, dan seterusnya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.